Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi ya di channel Songgok Mode. Kita akan berbagi sedikit program tentang Java ya. Di sini saya sudah belajar dasar-dasar tentang OOP, Object Oriented Programming, atau pemrograman berorientasi objek. Nah, untuk teorinya itu bisa kalian simak di channel dosen saya. Nanti saya cantumkan ya di deskripsi channelnya. Jadi di sini itu saya mendapatkan tugas, saya mendapatkan modul ya. Kalau tidak salah dalam satu modul itu ada 4 program yang harus saya coba. Nah, di sini ya ada latihan. Latihannya hanya ada 2. Di sini yang pertama adalah latihannya untuk bilangan faktorial. Jadi kita akan bahas dengan kelasnya dulu ya. Jika kalian belum tahu apa itu kelas dan main program, kalian bisa simak video saya di yang sebelumnya. Oke, kita akan bahas untuk yang pertama bilangan faktorial kelas di sini ya. Rumus faktorial integer angka. Nah, di sini nama kelasnya itu bilangan faktorial. Lalu nama metodenya itu ini, rumus faktorial. Nah, menggunakan satu variabel atau satu atribut. Lalu jika angka sama dengan 1 atau angka sama dengan 0, maka return 1. Kalau di Java itu biasanya menggunakan equals. Jadi misalkan kita, tapi terbalik tulisannya, misalkan angka sama dengan 1, berarti yang tulisannya itu 1 dot equals dalam kurung angka, seperti itu. Kita coba ya. Oh, tidak bisa ternyata, bukan seperti itu, maksudnya seperti ini. Nah, ini untuk not equals ya. Biasanya itu di sini kita taruh 1. Jadi kita kembalikan dulu ke asal. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Mungkin kita akan bahas di video selanjutnya. Saya fokus untuk program ini dulu. Lalu jika tidak sama dengan 1 atau 0, maka return angka kali rumus faktorial, angka min 1. Jadi return angka, lalu dikalikan, kita panggil metode ini rumus faktorial, lalu angkanya di sini itu di minus 1. Jadi bilangan faktorial itu semisal 8 ya teman-teman. Semisal kita menggunakan angka faktorial itu 8 faktorial. Jadi itu 8 itu seperti ini teman-teman. 8 kali 7 kali 6 kali 6 kali 5 sampai dikali 1. Kalau sampai kali 0 hasilnya 0 kan. Jadi sampai kali 1 saja. Ini kan angka sama dengan 1. Jadi rumusnya seperti itu teman-teman. Lalu di sini itu saya menggunakan scanner. Scannernya Cin. Jangan lupa ini import Java. Nah, lalu saya menggunakan variabel hasil. Nah, masukkan angka yang akan dijadikan faktorial, masukkan bilangan. Bilangannya berapa? Lalu saya taruh di sini. Saya menggunakan perulangan di sini ya. Menggunakan perulangan for. Integer i sama dengan 0. Integer i kurang dari bilangan. Itu untuk faktorial dari bilangan min i. Hasil sama dengan cek. Nah, saya menggunakan nama kelasnya dipanggil nama cek ya, menggunakan nama cek.
Lalu cek dot rumus faktorial. Metodenya rumus faktorial di sini ya. Sudah betul. Bilangan min i. System dot out println hasil. Kita coba ya. Kita coba angka kecil saja. Kita coba angka 5. Saya menggunakan sampai 0. Jadi jika faktorial 5 itu 120. 24 kali 5. Seperti ini. Kenapa 24 kali 5? Karena faktorial 5 itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Anggap saja kita urut dari bawah. Faktorial 5, 1 kali 2, 2 kali 3, 6 kali 4, 24 dan 5 kali 24, 120. Simpelnya seperti itu teman-teman. Untuk yang ini ya, untuk bilangan faktorial. Jadi matematika itu juga penting untuk anak IT ya. Bukan hanya untuk anak-anak fakultas matematika ya. Lalu selanjutnya di sini ini lupa saya teman-teman. Oh ya, ingat. Jika lihat dari programnya, ini tuh memasukkan bilangan terbesar saya mintanya. Lalu i itu kurang dari bilangan terbesar. Misalkan anggaplah 20, angka 20. Ini adalah untuk menampilkan angka atau bilangan genap yang bukan merupakan kelipatan dari 6. Jadi jika i dibagi 6 sama dengan 0, jika kelipatan 6 maka continue atau dilewati. Dan di sini else if i version 2 system.out print. Seperti itu teman-teman. Coba kita coba dulu ya. Angka terbesarnya adalah 20. Di sini tidak ada angka 6, tidak ada angka 12, tidak ada angka 18 karena itu merupakan kelipatan dari 6. Di sini ya, menggunakan continue. Ada juga yang menggunakan break. Selanjutnya saya akan membahas tentang bilangan Fibonacci. Kita run dulu ya. Kita 5 deret saja. Fibonacci itu adalah penyebelahan bilangan. Misal kita mulai ada yang berasumsi bahwa Fibonacci itu dimulai dari angka 0. Ada yang berasumsi dimulai dari angka 1. Jadi sebenarnya Fibonacci itu adalah jika mengacu kepada ini, 1 ini diperoleh dari mana? 1 ini saya peroleh dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu anggapnya. Jadi 0 tambah 1 itu 1. Maksud saya seperti ini gampangnya. Ini ada angka 0. Tidak bisa ditulis di sini ya. Ada 0 ya. Ada 1. Ada 1, 3. Lalu di bawahnya 0 dan 1. Yang pertama, 0 ini tidak bisa dimasukkan, kita manggil satunya. Lalu 0 ditambah 1, 1 ditambah 1, 2 ditambah 1, 3 ditambah 2, seperti itu teman-teman. Jadi 1 ini kita peroleh dari angka kedua di sini. Lalu 1 ini kita peroleh dari 0 ditambah 1. Sedangkan 1 tambah 1 di sini, 2 tambah 1 di sini, 3 tambah 2 di sini, dan seterusnya. Untuk rumusnya di sini saya menggunakan scanner ya untuk programnya. Untuk kelasnya di sini saya jadikan 1 ya. Di dalam programnya. Jadi static void rumus Fibonacci. Integer n, a, b dan hasil. Integer i ini perulangannya masih ya. I sama dengan 1, i kurang dari n dan i plus plus. A sama dengan b sama dengan hasil. Jadi hasil sama dengan a plus b. Seperti yang saya jelaskan barusan ya. Jadi angka pertama ditambah angka kedua itu hasil. Lalu terus berikutnya berulang seperti itu teman-teman. Jadi rumusnya dituliskan seperti ini. Di sini dideklarasikan bahwa A-nya itu 1 dan B-nya itu 0. Ini dimasukkan berapa deret? Saya menggunakan 5 deret saja tadi ya. Jadi dimunculkan 5 angka. Di sini rumus Fibonacci N, A, B dan hasil. Untuk hasil A dan B itu sudah kita isi di sini deklarasikan.
kita tinggal mengisi n-nya. Hasilnya seperti ini teman-teman. Saya minta 5 deret. Nah, muncul 5 deret. Sudah sesuai ya. Lalu untuk tugas yang kedua di sini itu adalah kita menginputkan tahun. Nah, masukkan tahun. Nah, pengecekan tahun kabisat ya di sini ya. Nah, jadi ini merupakan teori yang lumayan rumit bagi saya untuk yang tahun kabisat ini. Saya tidak menggunakan kelas, saya langsung jadikan satu di sini integer tahun ya, tahun. Gender next itu untuk inputan saja. Nah, yang pertama, if tahun kurang dari 1900. Jadi untuk inputannya tidak boleh kurang dari 1900. Seperti itu. Lalu else if. Nah, yang ketiga dulu ya. Else-nya di sini. Nah, else-nya ini berarti tidak boleh lebih dari 2005. Nah, untuk else if-nya tahun itu lebih dari 1900 dan kurang dari sama dengan ya, lebih dari sama dengan 1900 dan kurang dari sama dengan 2005. Anggaplah antara 1900 sampai 25 saja berarti untuk programnya. Nah, seperti ini kan ya. Nah, lalu yang kita cek di sini saja berarti di tengah saja. Di ini saja, di sini ini. Jika tahun dibagi 4 itu 0, maka adalah tahun kabisat. Kita lanjut. Jika tahun dibagi 100, 0, maka bukan tahun kabisat. Nah, seperti ya, yang bukan tahun kabisat itu yang dibagi 100. Ya 1900 itu sendiri. Kan kadang ada yang berasumsi bahwa tahun kabisat itu tahun yang genap. Sebenarnya bukan hanya tahun yang genap, tapi tahun yang bisa dibagi 4, yang habis dibagi 4. Lalu di sini saya berikan else if lagi, jika dibagi 400. Nah, seperti apa dibagi 400? Dibagi 400 itu seperti tahun 2000. Nah, yaitu tahun kabisat juga. Sebenarnya dibagi 4 saja sudah bisa. Cuma ya, di sini ada beberapa angka yang memang khusus untuk dicek menggunakan ini. Karena kadang dia bisa dibagi 100 tapi tidak bisa dibagi 400. Seperti itu ya teman-teman. Nah, coba di sini kita masukkan angka 1900 ya. Nah, dia adalah tahun kabisat. Lalu kita bagi lagi. Kita kasih tahun 2002. Bukan tahun kabisat 2002. Kalau 2004 dia tahun kabisat. Nah, jika kita masukkan tahun di bawah 1900, nah tidak boleh kurang dari 1900. Jika lebih dari 2005, nah tidak boleh. Jadi kurang lebih seperti itu untuk programnya ya, keempat program yang saya presentasikan kali ini. Jadi sampai jumpa di video praktikum selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton channel ini. Support terus, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya. Komentar jika ada yang kritik dan saran. Saya kira cukup untuk video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.